Pemirsa, hujan lebat di Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu sore hingga malam mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah yang terendam cukup parah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kita akan mengupdate informasinya dengan bergabung bersama reporter Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto. Ya, Friendly, selamat pagi. Bagaimana kondisi di Kemang pagi hari ini? Ya, selamat pagi Carlos. Saat ini kondisi terakhir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang sempat terendam banjir saat ini mulai surut. Dapat dilihat di belakang saya bagaimana kondisi air yang sempat mencapai 1 meter saat ini hanya menyisakan genangan-genangan air. Itu tentunya merupakan suatu kondisi yang lebih baik. Memang diketahui hujan yang menggenang Jakarta sejak sore hingga Sabtu malam kemarin menyebabkan kawasan di sejumlah Kemang Raya ini terendam banjir. Tercatat memang banjir terjadi di depan Kemcik, di depan hotel Pop Hotel, dan juga di depan Tamani Cafe di tempat saya berdiri saat ini. Perlu kami informasikan bahwa tidak ada korban jiwa yang jatuh pada kejadian ini. Hanya saja memang sebagian masyarakat tadi malam sempat terjebak di beberapa daerah dan tidak bisa pulang. Beruntung tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Daerah BPBD maksud kami beserta juga pemadam kebakaran yang dibantu dengan polisi langsung mengevakuasi sejumlah warga tersebut dengan menggunakan perahu karet. Selain itu dapat dilihat bagaimana kawasan ini yang sebelumnya sempat ditutup tadi malam karena memang tidak bisa dilalui, saat ini sudah mulai dibuka dan diberikan arahan kepada para pengendara yang melalui jalur ini untuk selalu berhati-hati dan menjaga kecepatan mereka. Kami mendapat informasi sebelumnya tadi malam kawasan ini mencapai ketinggian air mencapai 1 meter dan ada beberapa pengemudi sepeda motor dan juga mobil yang nekat ataupun memaksakan diri mereka untuk menerobos jalan di tengah kebanjiran, dan seperti yang sudah diprediksi kendaraan mereka langsung mogok. Memang berdasarkan informasi yang baru saja kami update dari beberapa warga di sini bahwa selain karena intensitas hujan yang sangat tinggi, memang penyebab lain banjir adalah jebolnya tanggul Krukut yang ada di sekitar kawasan ini. Saat ini memang tim gabungan yang terdiri dari BPBD beserta dengan pemadam kebakaran tengah memberdayakan sejumlah pemompa air untuk memompa air keluar dari kawasan ini. Carlos. Meski sudah surut, Friendly, dari visual yang ditayangkan sejak tadi terlihat ada sejumlah mobil yang terendam. Lalu bagaimana kemudian dampak dan penanganan yang sudah dilakukan oleh BPBD dan juga petugas yang ada di sana pagi ini? Ya, memang Carlos, dampak dari adanya banjir ini selain karena mobil ada yang terendam begitu, dan saat ini tim gabungan tersebut yang dibantu dengan komunitas Indonesian Off-Road Federation telah berupaya mengevakuasi mobil yang ada di sebuah basement restoran makanan di sini. Tercatat memang ada 6 mobil yang terjebak di restoran makanan ini dan hanya ada 1 mobil yang baru saja berhasil dievakuasi. Memang masyarakat dihimbau untuk selalu waspada menghadapi banjir karena fenomena La Nina yang akan terjadi diperkirakan akan menyebabkan pengaruh hujan yang semakin meningkat. Hujan lebat memang diprediksi berlangsung sekitar bulan November 2016 hingga Maret 2017 nanti di wilayah Jakarta. Demikian Carlos yang dapat kami sampaikan secara langsung dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ya, kita berharap bahwa kemudian penanganan banjir di Kemang dapat ditangani dengan baik oleh petugas di sana. Terima kasih laporannya Friendly Sagala dan pemirsa Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto langsung dari Kemang, Jakarta Selatan. Pemirsa, banjir kawasan Kemang, Jakarta Selatan sempat mencapai ketinggian 1 meter. Meski banjir mulai surut, aktivitas warga Kemang masih terhambat akibat banjir. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto dan pilot drone Jen Anwar dari Kemang, Jakarta Selatan. Friendly, selamat siang. Bagaimana kondisi terbaru dari Kemang?
Ya, selamat siang Carlos. Saat ini saya sedang berada di salah satu perumahan Kemang Jaya yang sempat juga terendam akibat hujan yang melanda Jakarta dari sore hingga Sabtu malam. Memang kondisi terakhir di kawasan Kemang Jaya ini dapat dilihat di belakang saya bagaimana kondisi air sudah mulai surut. Memang tadi Dinas Kebersihan dan juga PU Tata Kota telah bekerja sama untuk melakukan pembersihan dan penyedotan air. Saat ini memang PU Dinas Kebersihan Tata Kota Jakarta sedang berusaha membersihkan berbagai sampah yang ada di sini karena memang sangat berserakan sekali akibat banjir yang terjadi. Bahkan menurut keterangan warga sekitar kami juga mendapatkan info bahwa banjir yang sempat terjadi pada Sabtu malam itu menggenangi 19 rumah di Kemang Jaya ini. Beruntung memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena memang mereka langsung sempat diungsikan. Memang intensitas hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kawasan ini. Dan kami juga mendapatkan info bahwa salah satu penyebab lain yang menjadi penyebab banjir di kawasan Kemang Jakarta ini adalah karena disebabkan jebolnya tanggul yang ada di Kali Krukut dan di kawasan Kemang Jakarta Selatan ini. Carlos. Iya, Friendly, walaupun air sudah surut, lalu bagaimana kemudian para warga yang terdampak banjir ini? Kemana mereka dan apakah sudah ada bantuan yang mungkin didatangkan oleh pemerintah di sana? Ya, Carlos, untuk bantuan sendiri memang berdasarkan info yang kami dapatkan, pihak warga di kawasan Kemang Jaya mendapatkan 2 unit perahu karet yang difungsikan untuk mereka mengungsi. Namun sebagian warga juga masih memilih bertahan di rumah mereka karena memang kondisi di kawasan perumahan Kemang Jaya ini memiliki lantai bertingkat sehingga mereka memilih untuk pindah ke lantai 2. Memang kawasan ini tidak tahu kapan akan surut karena memang cuaca saat ini memang cukup buruk, dikhawatirkan memang akan terjadi hujan lagi dan mengakibatkan banjir susulan kembali datang. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak suku dinas kebersihan tata air Kota Jakarta Selatan. Tadi dari PU Tata Air sudah menyedot karena tadi malam ada ketinggian air sekitar 80 cm. Jadi yang pertama tadi mereka melakukan penyedotan. Setelah selesai penyedotan, kami dari kebersihan menyapu hasil-hasil yang sudah disedot mereka. Lalu sudah dapat sampahnya ada sekitar 3 kijang ini. 3 kijang yang sudah kita ambil sampahnya. Ya. Ada berapa personil Bu yang dikerahkan? 25. Tadi ada sekitar, dari kita aja kebersihan ada sekitar 25 sampai 30 orang yang sudah kita kerahkan ke sini. Dan direncanakan kapan Bu ini akan surut? Surutnya ini tergantung dari ini juga Mas, tergantung dari kiriman dari Kali Krukut dan curah hujan juga. Kita nggak bisa prediksi. Ini udah agak mendung juga ya. Semoga tidak banjir lagi, semoga tidak hujan. Dan mengakibatkan sejumlah mobil mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terendam banjir sedalam 1 meter. Seperti inilah kondisi yang mengakibatkan kawasan Kemang, Jakarta Selatan terendam selama sedalam 1 meter pada Sabtu malam. Diduga belasan mobil terjebak di parkiran bawah tanah di salah satu gedung di kawasan Kemang. Warga yang melintas terhenti akibat banjir tersebut, sementara warga yang terjebak di area banjir diangkut dengan gerobak. Banjir juga mengakibatkan 15 mobil terjebak di jalan, bahkan diduga ada puluhan mobil terendam di parkiran basement gedung tempat makan. Hingga Sabtu malam, kawasan Kemang belum dapat dilintasi kendaraan. Banjir diduga dipicu tidak berfungsinya drainase. Banjir jurusan pemukiman di Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hingga setinggi 1 meter. Banjir juga merendam ruas jalan Kapten Tendean hingga menimbulkan kemacetan parah.
Puluhan rumah di Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam setelah Kali Krukut yang melintasi kawasan ini meluap. Kali Krukut tidak mampu menampung volume air setelah hujan deras mengguyur Jakarta. Karena tingginya genangan yang mencapai 1 meter, sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharganya ke lokasi yang lebih aman. Selain pemukiman, banjir juga merendam ruas Jalan Kapten Tendian hingga memicu terjadinya kemacetan parah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan sejak sore Jalan Fatmawati, Kebayoran Baru terendam banjir. Arus lalu lintas dari Blok M menuju Fatmawati tidak bisa dilintasi. Ketinggian air yang mencapai 30 hingga 50 cm membuat sejumlah kendaraan harus memutar balik dan mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari banjir. Hanya beberapa kendaraan yang dapat melintas kawasan banjir ini. Banjir juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Selain Jalan Fatmawati, kawasan Cipete juga dilanda banjir. Warga terpaksa menutup akses jalan yang biasanya digunakan sebagai jalan alternatif.